أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala Rasulullah yakunu fi akhiriz zaman dajjaluna kadzabuna ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Al-hadithul akhir. Qala Rasulullah la taqumus sa'ah hatta yataqarraba az-zaman fatakuna as-sanatu kasy-syahr wa yakuna asy-syahru kal-jumu'ah wa takuna al-jumu'atu kal-yawm wa yakuna al-yawmu kas-sa'ah wa takuna as-sa'atu kahtiraqis sa'afatil khusah. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa binafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Panitia pengajian Ahad pagi sepanjang yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah saged panggih malih pun kalih sasi 2 bulan ya Ustaz Ahsan, sudah 2 bulan gantian sama jadwal Gondang Rejo Bapak Ibu. Cuman pagi ini spesial, mungkin ini sudah pekan Jumat yang ketiga ya di bulan Ramadan. Mesti mboten enten suguhane Pak Bu nggih. Wonten suguhane napa mboten? Mboten wonten suguhan iki malaikatan kok jenengan kita tetep bidal Ibu Pak. Ya. Alhamdulillah itu nikmat. Jadi nikmat iman itu tidak ternilai Bapak Ibu. Ya, tidak ternilai, luar biasa. Ya, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk
beribadah sampai pada hari ke-18. Hari ke-18 Ramadan. Itu nikmat yang besar. Tinggal beberapa hari lagi sudah masuk 10 hari terakhir. Walaupun nanti akhir Ramadannya itu nampaknya berbeda Bapak Ibu. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Monggo ya, jangan sampai perbedaan ini justru menjadi perpecahan. Ya tidak boleh. Justru perbedaan ini harus mendorong kita untuk mengetahui Bapak Ibu. Mempelajari secukupnya lah. Kalau mempelajari terlalu dalam, itu nanti bagiannya ulama. Yang penting tahu perbedaan. Oh, Ramadan ini ada yang 29 hari, ada yang 30. Oh, yang 29 hari meyakini dengan kriteria. Nah, yang beda niku kriterianya Bapak Ibu. Mboten posisi bulannya niku mboten owah. Nggih posisine nggih sudut nggih teng mriku. Mboten owah. Mboten sing dinten lebaran hari Jumat, oh posisi bulannya di sebelah sana ketika tenggelam. Nanti yang hari Sabtu lebaran, oh posisi bulannya sebelah situ. Tidak, posisi bulannya sama, sudutnya sama. Bujur barat, bujur timur, lintang utara, lintang selatannya derajatnya sama Bapak Ibu. Yang membedakan niku ukuranipun. Kriteria bukan ukuran. Ya. Dikatakan tanggal baru apabila, nah niki benten Bu. Ada yang kalau Muhammadiyah, kalau bulan itu waktu matahari tenggelam, mataharinya sudah tenggelam, bulannya itu keri Bapak Ibu. Nah, itu sudah masuk tanggal baru. Walaupun tidak kelihatan, oleh mata tidak kelihatan, tapi oleh ilmu kelihatan. Kalau zaman Rasulullah memang harus terlihat oleh mata Bapak Ibu. Karena Nabi mengatakan dulu umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang belum bisa mencatat dan menghitung perjalanan bulan Bapak Ibu. Inna ummatun umiyatun la naktub wa la nahsub. Kata Rasulullah demikian. Sesungguhnya umatku itu umat yang umiyatun itu sering diartikan buta aksara, tapi bukan sekedar buta aksara. Bukan tidak bisa baca dan tulis umatnya itu, tapi untuk menunjukkan, menegaskan pada saat itu kami belum bisa mencatat perjalanan bulan dan matahari dan belum bisa menghisap itu menghitung. Nah itu Muhammadiyah menggunakan salah satu dari beberapa dalil, diantaranya hadis itu. Nah, itu menjadi asbab dilakukan ru'yat. Nah, kalau sudah bisa menghisap, menghitung dan mencatat perjalanan bulan dan matahari, ya, maka dengan ilmu itu bisa mendapatkan kepastian. Maka besok hari Kamis itu gerhana loh Bapak Ibu. Itu gerhana Bapak Ibu. Menurut ilmu astronomi kalau itu gerhana pasti itu tanggal baru. Ya, kalau bergerhana. Itu versi ilmu astronomi murni dan versi dari Muhammadiyah. Kalau dari pemerintah harus nunggu derajatnya Pak. Ini derajatnya pemerintah menetapkan 3 derajat dan sudut elongasinya berapa begitu saya lupa. Nah ini derajatnya belum masuk, minimal 3 derajat Bapak. Ini kan di bawah 3 derajat. Walaupun sudah muncul bulannya itu sudah di atas garis. Di atas garis ibaratnya begini Bapak Ibu. Kalau ini sebelah barat, ya, ini sebelah barat. Nah, begini. Nah, ini sudah kelihatan bulatnya itu sudah masuk. Kalau Muhammadiyah, kalau pemerintah harus nunggu begini dulu Bapak Ibu. Nah, 1 2 3 nunggu segini baru masuk. Kalau belum segini belum masuk. Dilengkapi Ramadannya atau Sya'bannya kalau itu di awal Ramadan itu menjadi 30 ya. Nah pertanyaannya kalau belum masuk perlu diru'yat tidak?
Bapak Ibu. Nah itu yang jadi beda pendapat. Ya. Ada yang bilang itu karena sudah ada anggarannya Pak. Nah, begitu loh Bu Pak. Ya. Sudah ngerti tidak bakal kelihatan Bapak Ibu. Tidak mungkin masuk tapi tetap dilakukan ruqyat karena sudah dianggarkan. Jadi masalahnya itu di anggaran itu loh Bapak Ibu. Ya di situ. Itulah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari Ustadz Ahsan sudah menyampaikan tema pagi hari ini adalah kita hidup di dunia yang penuh kepalsuan Bapak Ibu. Kepalsuan atau penuh manipulasi. Ya, isinya gur apus-apus kalau bahasa Jawa. Dan waktu yang berjalan begitu cepat. Cuman sebelum masuk ke tema itu Bapak Ibu, sebelum masuk ke sana ya saya mau sedikit menyinggung soal nuzulul Quran. Ya, mumpung ini pas 1-2 hari ini, 2 hari yang lalu hari Sabtu lah ya, atau malam Sabtu. Hari Sabtu itu adalah hari di mana Al-Quran itu turun untuk pertama kalinya 1457 tahun yang silam Bapak Ibu. Tahun Hijriahnya berapa? 1444 G. Ditambah Mekah 13 tahun. Berarti 1457 tahun yang silam. Pada malam 17 Ramadan, ya dari hadis-hadisnya memang ada beberapa perbedaan pendapat Bapak Ibu, tetapi mayoritas dan yang lebih kuat memastikan ya yang pertama kali turun wahyu pertama kali yaitu malam 17 Ramadan. Walaupun ada yang bilang sebelumnya, ada yang sesudahnya ya, berarti banyak ada beberapa. Tapi yang kuat itu malam 17 Ramadan turun wahyu yang pertama kali ya kepada sosok manusia yang bernama Muhammad bin Abdillah. Soal nuzulul Qurannya saya tidak mungkin cerita Bapak Ibu karena Bapak Ibu juga sudah tahu. Tapi yang mau saya mengajak kita untuk merenungi bersama Bapak Ibu. Mengapa wahyu itu turun dipilih oleh Allah kepada seorang yang namanya Muhammad. Apa yang menjadi sebabnya itu Bapak Ibu? Ya. Beliau sudah dipilih sejak zaman dulu tadi. Bahkan sejak sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada Nur Muhammad. Nah kan begitu. Ya, kalau yang itu kita tidak bisa otak-atik, kita tidak bisa pelajari. Itu sebagai informasi ya. Tetapi ada aspek, ada hal-hal yang bersifat kemanusiaan yang itu bisa kita pelajari Bapak Ibu. Dan menurut hemat saya justru itu di situ intinya Bapak Ibu. Intinya kita menjadi orang muslim mukmin itu kalau kita bisa memaknai apa yang terjadi pada seorang manusia yang belum diangkat jadi nabi Bapak Ibu. Jadi kalau beliau setelah diangkat jadi nabi sudah selesai. Uswatun hasanah. Manusia terbaik, contoh terbaik dan paling sempurna. Tetapi Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, sebelum beliau diangkat jadi nabi, beliau itu sudah menjadi manusia terbaik kok. Aslinya saja seorang manusia yang namanya Muhammad ini sebelum diangkat jadi nabi itu sudah manusia terbaik Bapak Ibu. Dan tidak ada manusia terbaik nanti sampai kiamat, manusia terakhir tidak ada yang lebih baik. Sebelum diberi wahyu, beliau sudah menjadi manusia terbaik. Mengapa Bapak Ibu? Nah itu loh Bapak. Walaupun kita tidak mungkin bisa seperti beliau, tetapi bisa sejalan dengan napak tilasnya, langkah kakinya, jejak beliau itu kita bisa tiru. Nah yang unik yang di situ Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, yang unik itu di situ. Kenapa sampai Allah menitipkan kalamnya, wahyunya kepada seorang namanya Muhammad? Ini Bapak Ibu, padahal seorang namanya Muhammad itu beliau adalah seorang yang hidupnya sudah mapan Bapak Ibu. Mapan.
ekonominya mapan, loh sugih, kaya raya beliau itu Bapak Ibu. Semua urusan bisnisnya itu semua mitra-mitra bisnisnya, ya rekan-rekan bisnisnya itu senang sekali kalau urusan bisnis sama beliau Bapak Ibu. Pesan barang, pesan kain, beli ini, beli itu kalau sama urusannya sama beliau, Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi itu senang. Udah nggak mikir barangnya itu bakal gimana, keliru itu nggak mungkin Bu Pak. Jadi misalnya teng mriki wonten tiyang asminipun Muhammad, teng sepanjang niki Bapak Ibu. Kula niku salah setunggalipun rincangipun beliau, mitra bisnisnya Muhammad, wong sepanjang. Lah saya sudah bisnis sama beliau itu sudah lama, misalnya ini misal saja Bapak. Pak Muhammad kula pesen barang sak truk. Jenengan langsung kirim nggih teng Semarang. Niku kula pun mboten priksa Bu Pak. Barangnya bener napa mboten, sesuai pesanan apa mboten, kula pun percaya kok. Bisnis ini kali seorang namanya Muhammad ini mesti beres, tidak pernah ada masalah Bapak Ibu. Tidak mungkin isinya itu di urii nopo teledor, yang penting wis garapan lebok kayak wis urusan kiri, tidak Bapak Ibu. Terus misalnya barang itu saya kirim sampai Semarang Bapak Ibu, tiba-tiba sampai Semarang itu komplain, protes, Rif. Barangnya saya mbok kirim ini sing sak rong lusin, telung lusin, rong kodi iki kok ora beres iki piye? Ya ora mungkin aku barangnya tuku karo Pak Muhammad kok. Kira-kira dua keterangan itu Bapak Ibu percaya yang mana Bu Pak? Barang sing dikirim Muhammad iku enek cacate atau sing tuku kuwi ngapusi Pak? Jangan coba Bapak Ibu. Ini sebelum jadi Nabi loh. Ya, ini sebelum jadi Nabi. Maka itu kisah beliau seorang pedagang ulung, ya itu sukses tidak ada tandingannya Bapak Ibu. Baik mitra-mitra yang kaya raya maupun pedagang-pedagang kecil itu kalau urusan dagang sama beliau itu sudah ayem Bapak Ibu. Bisnis ditinggal tidur, barangnya terpercaya kok. Ya. Itu makanya beliau itu sukses dari segi bisnisnya sudah seperti itu, sudah mapan Bapak Ibu, kaya raya, hidup damai sejahtera. Lah ngapain beliau itu pergi dari rumahnya ke Gua Hira bulan Ramadan, umur 38 tahun, belum ada 40 tahun, pergi sebulan, pergi ke Gua Hira Bapak Ibu, meninggalkan kenyamanan hidup. Ngopo, topo itu ngopo Bapak Ibu. Bahasa Arabnya tahanus. Lo ngapain seorang manusia namanya Muhammad ini bertapa di Gua Hira, dekam di situ, berdiam diri di situ, bisnisnya ditinggalkan perai sebulan itu perai Bapak Ibu. Janjane ngopo toh Bapak Ibu? Wis urip enak-enak kok. Mboten kaya tiyang Karanganyar toh Bu Pak. Orang tiyang Karanganyar wis mapan lali karo masjid Bapak Ibu. Gitu, lah kula niku nggih wonten rencang sedaya niku waktu hidupnya itu masih prihatin niku sregep pengajian, sregep ke masjid Bapak Ibu. Dan setelah pekerjaannya banyak, ordernya akeh Bapak Ibu, wis mboten sempat-sempat. Sibuk. Nah, niku tiang Karanganyar, tiang Etan Bapak Ibu. Etan niku pundi? Ya. Coba Bapak Ibu. Ya, itu. Beliau malah pergi begitu. Loh kenapa beliau ini sampai pergi ke Gua Hira? Karena beliau ini yang pertama Bapak Ibu, karena beliau merasakan kesedihan, kegelisahan terhadap apa yang terjadi pada kampungnya Bapak Ibu. Bukan masalah hidup, beliau tidak punya masalah hidupnya itu Bu. Beliau tidak punya masalah hidup, senang hidupnya, sudah damai sejahtera, makmur gemaripah loh jinawi, tentrem. Kertoraharjo itu kehidupan pribadi beliau beserta keluarga. Tapi beliau kenapa meninggalkan itu? Karena ada yang beliau pikir Bapak Ibu, ada yang beliau bikin sedih, gelisah. Kenapa budak selamanya budak? Bagaimana dia masa depannya Bapak Ibu?
Bagaimana manusia bisa memperbudak manusia? Manusia menyembah manusia, taat buta. Kalau tidak taat dia mendapatkan perlakuan yang buruk. Seorang budak punya anak, nanti budak dengan sendirinya. Nanti punya cucu, budak lagi. Punya cicit, budak lagi. Ini model apa kehidupan manusia, Bapak Ibu? Walaupun beliau itu tidak peduli juga tidak apa-apa, Bapak Ibu. Yang penting tadi wong apik wae, sedekah ya sedekah. Ngapain sistem kebudayaan masyarakat, tata kehidupan seperti itu ngapain dirisokan, Bapak Ibu? Serasa ngurusi ngono mat, suwe urip wis enak kok, ndak usah peduli urusan begitu, biar itu perjalanan wis memang itu begitu, itu wis tradisi kok, sistemnya sudah begitu, ndak usah dirubah-rubah Muhammad. Ndak usah kamu pikir. Istrinya enggak begitu loh Bu, Ibunda Khadijah mendukung loh. Keresahannya yang terjadi dalam kehidupan pribadi beliau, termasuk Ibunda Khadijah juga gelisah. Ini masyarakat apa? Duwe anak wedok isin pateni. Ka'bah, Baitullah yang dibangun oleh kakek moyang mereka, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan mereka tahu kenapa di sekelilingnya banyak patung-patung yang dibikin sendiri, disembah sendiri, nanti dihancurkan sendiri, Bapak Ibu. Sebagian pamannya, temennya, pembesar-pembesar hidup seenaknya, maksiat. Ini gimana keluar dari keadaan seperti ini? Apa yang harus dilakukan tidak tahu, Bapak Ibu. Nah, dari sini beliau pergi ke Gua Hira, berharap mendapatkan wangsit. Nah, begitu. Petunjuk atau kekuatan apa yang diperlukan untuk merubah, menata kehidupan masyarakat supaya keluar dari kegelapan. Dari kegelapan. Ini menurut beliau, Bapak Ibu, menurut Muhammad pribadi ini kehidupan penuh kegelapan, bukan soal makan dan minum. Kecukupan makan minumnya orang-orang Mekah, Bapak Ibu. Kecuali para budak memang sudah dijatah. Selain para budak, iya, kalau selain para budak hidupnya makmur, mapan. Kaya-kaya itu. Ya Abu Jahal saja itu infak untuk memerangi Nabi Muhammad SAW waktu perang Badar itu berapa miliar, Bapak Ibu. Berapa miliar, jor-joran kalau untuk menghancurkan Islam. Ya, Lostrum. Bosone Karanganyar losdol, Bapak Ibu. Ngancur ke Islam itu sudah seperti itu. Giliran wong Islam, buat Islamnya icrat-icrit. Ya, coba Bapak Ibu. Ini buat renungan. Akhirnya beliau pergi ke Gua Hira untuk merenungkan, berkomunikasi. Tidak tahu, pokoknya nyebut nama Allah, ya Rabb, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Bagaimana cara keluar dari keadaan seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Beliau sudah mapan, Bapak Ibu. Ya. Tahun pertama begitu, tahun kedua Ramadan juga begitu, 1 bulan beliau itu bertahanuts, menyendiri di Gua Hira. Nah, pada tahun ketiga umur beliau 40 tahun. Pada tahun 611 Masehi datang makhluk yang tidak pernah dilihat siapapun pada zamannya. Datang membawa pesan, Bapak, bawa oleh-oleh dari langit. Oleh-oleh boten tengkleng, boten sate, Bapak Ibu. Oleh-oleh niku 5 kalimat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 kalimat, Bapak Ibu. Itu pun perintah pertama diulang 3 kali. Iqra ya Muhammad. Maca, ngaji ya Muhammad, belajar dulu. Dan dalam ayatnya itu 5 kalimat itu Iqra diulang 2 kali. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, itu bulan turunnya Al-Qur'an, memang tugas umat manusia itu ngaji. Bapak Ibu, itu tugas pertama. Baru perintah sholatnya 10 tahun berikutnya baru turun. Waktu Isra Mi'raj Allah wajibkan puasa kepada kaum muslimin. Tetapi bagi Nabi sudah diwajibkan sejak awal. Jadi setelah turun wahyu kira-kira setahun mungkin ya, kurang lebih setahun turun Quran surat tidak sampai setahun turun Quran surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalilan. Maka sholat pertamanya Nabi itu qiyamul lail. Nabi diwajibkan qiyamul lail, Bapak Ibu.
Tapi orang beriman, pengikut Nabi itu tidak diwajibkan. Tapi mau ikut-ikut Nabi tidak dilarang. Bagi Nabi wajib. Nah setelah kurang lebih setahun Nabi setiap malam tahajud qiyamul lail, baru turun ayat yang terakhir yang dari surah Al-Muzammil ayat yang ke-20, baru sholat id malam itu tidak diwajibkan tapi sebagai nafilah. Ya, sebagai ibadah penguat atau tambahan, tapi tambahan sebagai penguat. Ya, renungan berarti Bapak Ibu. Jadi Ramadan ini bulan renungan. Kuncinya di situ. Maka orang yang rajin merenungi diri, dia akan terdorong untuk memilih jalan hidup yang benar dan baik, Bapak Ibu. Tidak mungkin saya kerja di sebuah lembaga, ikut-ikut cuci uang, tidak mungkin Bapak Ibu. 349 triliun. Coba. Saya yakin 70%-nya kaum muslimin. Oh, coba Bapak Ibu. Yang ikut cuci uang korupsi itu loh Bapak Ibu, habis dikorupsi uangnya tidak masuk rekening pribadi, dititipkan ke artis dulu 30%. Coba Bapak Ibu, 349 triliun itu baru satu kementerian. Saya yakin pelakunya 70% wong Islam. Oh, tidak mungkin seluruh pelakunya non muslim semua, tidak ada Bapak Ibu. Dan dari minimal 70%. Dari 70% saya yakin sudah sempurna menjalankan rukun Islam, sudah pergi haji, bahkan kalau perlu mungkin tiap tahun umroh. Dari duit korupsi itu Bapak Ibu. Lah kok bisa dilakoni selama puluhan tahun? Dia sudah kerja di situ, anggap mulai kerja umur 25 tahun jadi pegawai. Sampai umur 50 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Nah coba, udah berapa tahun coba? Ya itu dilakoni mulai dari pegawai, bawaan terus dapat jabatan. Loh, itu yang di Makassar Bapak Ibu, itu punya anak sekolahnya tuh di Australia Bapak Ibu. Punya anak perempuan sekolahnya di Australia. Ini ku cekipe mawon, cekip rambut niku 2,5 juta. Pripun yo. Kaosnya itu dia di foto itu, kaosnya itu harganya 22 juta Bapak Ibu. Coba. Belum lagi ada aparatur Kamtipmas. Itu kalau pers conference, jadi konferensi pers di hadapan media itu jamnya aja 240 juta Bapak Ibu. Ya, untuk beli dari gajinya itu berapa tahun untuk beli jam itu direwangi setahun rasa mangan, berapa tahun nggak makan untuk beli jam. Lalu kok bisa beli dari mana duitnya? Coba. Menurut Mahfud MD, APBN Indonesia itu 1.850 triliun. Yang dikorupsi 4 kali lipatnya lagi. Hampir 8.000 triliun. Loh coba Bapak Ibu. Pelakunya sebagian besar wong Islam. Loh coba. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mungkin sebagian dari mereka juga rajin ibadah. Tetapi apa ibadahnya, efeknya bagi dia? Karena tidak pernah dipikir Bapak Ibu, tidak pernah renung. Maka hadis yang dikatakan man shoma Ramadan, man qama barang siapa berpuasa atau qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ihtisaban Bapak Ibu, muhasabah. Saya dulu pernah sampaikan juga kan makna ihtisaban itu muhasabah menurut Buya Hamka. Apa muhasabah? Introspeksi diri. Sawang sinawang. Setahun ini ngapain aku nyambut gawe kok blonjoku sakmene kok kurang terus. Itu pejabat-pejabat itu satu bulannya itu di atas 40 juta loh Bapak Ibu. Itu cuman kepala kantor. Kepala kantor di tingkat kabupaten kota itu rata-rata itu 40 juta gajinya. Jenengan nek blonjone sesasi 30 juta pripun Bu, Pak? Kirang napa cekap napa turah? Cobi. Wah, cobi juga. Ya itu benar, itu dicek saja Bapak. Itu di tingkat kabupaten kota, kepala kantor layanan, apakah pajak, departemen keuangan, bea cukai, imigrasi. Loh coba Bapak Ibu, itu segitu. Ya, masih kurang. Ya, Indonesia ini kalau jujur Bapak Ibu, itu sudah kaya raya rakyatnya. Ya, karena isinya itu kelihatannya hampir semuanya maling Bapak Ibu.
ke atas, bawah, kanan, kiri ini kata Prof. Mahfud ya begitu. Jadi dimanapun berurusan dengan negara pasti di situ ada malingnya. Bukan ada banyak malingnya Bapak Ibu. Yang bersih itu cenderung disingkirkan, yang bersih ya tetap ada. Tapi kan sedikit Bapak Ibu, cenderung tidak dikasih tempat, ya sudah suruh mojok-mojok minggir-minggir sana itu. Ya, yang di hadapan, yang berhadapan itu ya sudah. Ya, di situ. Padahal ya ibadah. Yang muslim, yang non muslim dia juga ibadah. Tetapi apa ibadahnya coba? Karena tidak pernah direnungkan. Lah terus ya takbir, kalau dia muslim, dia takbir, dia rukuk, dia sujud, dia tempelkan jidat ini itu untuk apa? Selesai sholat maling lagi, selesai sholat nyuri lagi Bapak Ibu. Nyurinya bukan nyuri pencuri kampungan atau itu bukan. Yang bisa nyuri itu orang yang pinter, orang yang sekolah. Tidak sekolah tidak bisa nyuri 10 miliar, 1 miliar itu enggak. Kalau enggak pinter tidak bisa Bapak Ibu. Coba, itu yang terjadi karena tidak direnungkan kehidupannya. Maka orang yang rajin merenung dalam kehidupannya Bapak Ibu, itu insya Allah akan terdorong dalam jiwanya itu mengarahkan diri kepada yang benar dan baik. Dan memang ujian hidup itu di persimpangan antara baik, buruk, benar, salah, itu di persimpangan. Allah menguji itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, Allah ilhamkan, dihadapkannya mana yang fujur menyimpang, mana yang takwa, mana yang tunduk kepada ini. Ujian hidupnya begitu Bapak Ibu. Ujiannya begitu. Kalau yang sederhana misalnya saya juga ada family itu juga Bapak Ibu. Misalnya buka warung atau buka toko sepi. Giliran meh Jumatan toko ini rame Bu Pak. Ya, buka toko di pinggir jalan itu ada Bapak saya itu di Ungaran sana Bapak Ibu. Misalnya pas sepi warungnya, tokonya itu sepi. Giliran kurang setengah jam Jumatan, malah rame Bu Bapak Ibu. Ditutup ya mana orang ditutup Jumatan loh, gimana? Itu kita kira pilihannya gimana Bapak Ibu? Ya Allah tuh begitu, sering mengujinya begitu. Makanya kalau orang yang tercerahkan, yang sering merenung, ya sudah enggak terpengaruh begitu Bapak Ibu. Maka orang yang insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang rajin merenung Bapak Ibu. Sehingga kalau renungan itu pasti mengarahkan hidupnya kepada kebaikan, kebenaran terus. Godaan-godaan itu ringan, tambah berat, dan itu bisa dia lewati dengan kesadaran jiwa yang dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, baca Quran beserta maknanya Bapak Ibu. Tadarus ya bagus, simak-simaan bagus. Tetapi di saat tidak simak-simaan, ya baca Quran beserta maknanya, karena di situ hidayahnya luar biasa Bapak Ibu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Bagaimana kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah? Kalau kita membaca kitab, kita tidak tahu isi petunjuknya apa Bapak Ibu. Ya, baca terjemahnya enggak apa-apa. Ya. Syukur-syukur baca tafsirnya itu lebih baik. Nah, seayat dua ayat yang kita renungkan sehari, kita renungkan, walaupun mungkin pusing memahaminya, Bapak Ibu belum langsung bisa memahami, ya wajar. Nabi saja menerima wahyu Iqra itu tidak langsung faham Bapak Ibu. Tidak langsung faham, enggak ngerti. Setelah berlalunya waktu direnungkan itu 5 ayat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, direnungi baru mulai faham, diamalkan faham. Terus begitu Bapak Ibu. Itulah perjalanan hidup bersama Al-Qur'an. Tapi kalau tidak pernah baca terjemahnya, dari mana kita tahu Bapak Ibu? Kayak Fir'aun saja. Fir'aun itu saya pernah cerita atau enggak di sini? Terakhir ke sini Februari ya. Fir'aun itu digambarkan dalam Al-Qur'an itu penuh kemuliaan loh Bapak Ibu. Hidupnya mulia loh. Ya. Kalau ada yang menyamakan presiden itu dengan Fir'aun itu, yang menyamakan berarti tidak tahu baca Quran Bapak Ibu. Ya. Kan ada yang menyamakan presiden itu seperti Fir'aun. Presiden mana saya tidak sebut negaranya loh Bapak Ibu. Ya kan?
Loh Bapak Ibu coba baca di Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 57-58. Itu Allah menggambarkan negerinya Fir'aun Bapak Ibu. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim. Kami keluarkan mereka. Mereka yang dimaksud di ayat itu adalah Fir'aun dan kaumnya. Direwangi sampai Fir'aun dan kaumnya itu meninggalkan negeri mereka Bapak Ibu untuk mengejar Bani Israel dan Nabi Musa. Negeri mereka seperti apa? Allah gambarkan cuma 2 ayat yang pendek Bapak, tapi menggambarkan situasi negara kerajaan luar biasa Bapak Ibu. Kami keluarkan mereka fa akhrajnahum min dari negeri mereka yang jannatin dipenuhi taman-taman Bapak Ibu. Jadi negerinya Fir'aun itu dipenuhi taman-taman yang indah. Berarti pinter itu arsiteknya Bapak Ibu. Tidak asal bangun. Jadi direncanakan itu tata kota, tata ruangnya itu negaranya itu ditata betul oleh Fir'aun. Hamannya pinter, Haman Bu. Menteri-menterinya cerdas. Fir'aun tidak mungkin korupsi Bapak Ibu. Masa negara miliknya, masa dia mengkorupsi hartanya sendiri? Tidak mungkin Bapak Ibu. Apalagi punya utang 8.000 triliun. Fir'aun cap opo? Fir'aunnya kaya raya kok Bapak. Masa ada presiden Fir'aun tidak punya utang kok? Ada presiden yang punya utang 8.000 triliun. Coba Bapak, samakan dengan Fir'aun itu apa? Fir'aun luar biasa Bapak. Wa uyun, negerinya dipenuhi mata air. Berarti dia tahu Bapak Ibu. Tata kelola air itu tahu. Coba sampai bentuk taman itu negerinya itu green. Ya, negerinya penuh penghijauan itu. Tidak asal bangun. Coba Bapak Ibu. Yang ketiga negerinya Fir'aun itu Bapak Ibu. Wa kunuzin, harta bendanya itu banyak. Kaya raya rakyatnya itu Bapak Ibu. Kalaupun ada orang asing didatangkan di negerinya, dijadikan sebagai pekerja. Bani Israel itu dijadikan budak Bapak Ibu. Itu memang kezalimannya Fir'aun. Tidak seperti sebuah negeri di mana tidak tahu Bapak Ibu. Justru malah tenaga kerja asing didatangkan di negerinya, rakyat sendiri diperbudak oleh tenaga kerja asing. Bagus mana sama Fir'aun Bapak Ibu? Suruh dipimpin oleh presiden ini atau dipilih Fir'aun Bapak Ibu? Coba, ayo. Kira-kira dijawab dengan nurani loh Bapak Ibu. Ya pinter Fir'aun itu, cerdas. Dan Allah katakan yang keempat apa Pak? Ini dari Quran yang memberitahu. Wa maqamin karim, kedudukan Fir'aun dan kaumnya itu, negaranya Fir'aun itu maqamin karim, kedudukan mereka itu mulia Bapak Ibu. Lah Allah mengatakan Fir'aun mulia kok. Negerinya itu mulia. Kalau saya mengatakan, oh Jepang itu top. Italia niku mboten umum le. Kan percaya kalau Allah mengatakan maqamin karim, kedudukan mereka mulia. Bisa dibayangkan lagi Bapak Ibu. Berarti untuk ukuran sebuah kerajaan di muka bumi, kerajaannya Fir'aun ini kerajaan yang paling mulia. Ya, luar biasa Bapak. Ini hidayah dari Allah. Makanya kalau baca Quran beserta maknane, maca Quran sak maknane, kita akan tahu samudra informasi yang luar biasa Bapak Ibu. Yang ketiga, ini termasuk rahasia hidup yang Allah beritahu Bapak Ibu. Ya, jadi perbanyaklah istighfar. Kita menghadapi hari yang semakin sulit, ya Bapak Ibu, tidak semakin mudah. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia Bapak Ibu. Seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Jangankan kita, konglomerat saja sing duitnya akeh ya mumet kok Bapak Ibu. Iki nganti bonekane ora dadi ya mumet Bapak Ibu. Nanti bonekane ya, bidak caturnya ini, wayange iki ora dadi, sak generasinya kroninya itu ora dadi ya mumet itu konglomerat Bapak Ibu. Piye carane? Ya. Engko dibandari ora dadi wajib dibandari. Ora dibandari ya piye serba repot. Ini konglomerat loh Bapak Ibu. Ya, konglomerat. Ya, apalagi yang bukan konglomerat ya. Tapi bagi orang beriman dunia tidak ada artinya.
Walaupun demikian dunia itu menjadi pijakan bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, ada kisah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ini cerita dari Ibnu Sobi. Ibnu Sobi ini seorang yang kerjanya ngindil Bapak Ibu. Siapa yang diindili itu? Yang diikuti terus itu siapa? Adalah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu namanya ulama besar. Beliau itu sering ditamoni. Setiap hari itu ada tamu yang konsultasi. Nah, di antara yang konsultasi itu ada yang mengatakan begini, ya Imam, saya ini punya masalah. Di negeri tempat saya itu kok kekeringannya cukup panjang, tidak turun-turun hujan. Gimana? Banyak istighfar. Nah, jawabannya begitu Bapak Ibu. Yang kedua, berapa waktu kemudian datang lagi. Ada orang yang konsultasi kehidupan begitu, dijawab yang sama. Ya ini hidup saya itu kok miskin melarat, susah sekali cari rezeki, cari duitnya kok susah ya. Banyak istighfar. Datang lagi yang berikutnya, kita ini sudah lama belum dikaruniai anak, ya Imam. Banyak istighfar. Sampai yang keempat datang lagi, saya itu punya tanduran, punya tanaman ini mboten wah. Pak Imam Hasan, ini enggak berbuah-buah, enggak ya. Gimana? Banyak istighfar. Nah, begitulah Bapak Ibu. Ya. Terus Ibnu Sobi ini tanya kepada, ya Imam, dari sekian yang konsultasi kok jawabannya itu istighfar terus tuh gimana Imam? Loh, saya jawab seperti ini tuh bukan jawaban saya. Ini dari Allah, dari Quran. Bapak Ibu bisa buka di Quran surat 71 surat Nuh ayat 10, 11, 12. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan istaghfiru, minta ampunlah kepada, istighfarlah rabbakum kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Dia Allah itu ghaffara, Maha Pengampun. Kalau kita ini disepuranipun kali Gusti Pangeran Bapak Ibu, diampuni oleh Allah, rampung segalanya. Kita kan pengen masuk surga, tidak masuk neraka toh Bu Pak. Jangan sampai masuk surga, masuk neraka dulu gara-gara maling tadi itu Bapak Ibu. Maling, maksiat, sudah ente-entean. Ya. Bahkan ada yang tidak ngelakoni itu cuman karena ikut mendukung, melindungi, sama Bapak Ibu. Memberi kesaksian palsu. Ya sama. Termasuk sudah ngerti itu tuh maling tapi tetap tak pilih, ikut berdosa lah Bapak Ibu. Sudah ngerti ini partainya, ini partai sarang maling Bapak Ibu, tetap dipilih partainya, lo dosa. Tapi ya gimana bangsa kita sudah ngerti dihapusi kok gitu sengsara terus kok ya tetep kok setiap 5 tahun dikai 1.000 ya milih meneh Bapak Ibu. Gimana? Sudah ngerti dia kerjanya wis diselang-seling. Kalau di Karanganyar Bapak itu kerja wis diselang-seling. Melebu Senin, Selasa prei, Rebo melebu pabrik, Kemis prei, Jumat melebu, Sabtu prei, Minggu prei, gitu begitu. Sengsordian itu berhubungan dengan kebijakan negara. Nanti kalau space pemilihan ditekani 1.000 tetap milih meneh. Yuk gimana? Sudah di dunia sengsara, nanti di akhiratnya diminta pertanggungjawaban. Ngerti orang-orang busuk masih kamu pilih, gimana kamu itu? Jangan dikira tidak dosa, dosa besar. Mau sujud kayak apa, tapi kalau memberikan kontribusi terhadap amanah-amanah itu kepada salah orang yang salah, waduh konsekuensinya berat Bapak Ibu. Ya, jadi minta ampun kepada Allah. Kalau kita diampuni masuk surga tanpa masuk neraka Bapak. Ya, itu yang kita takutkan. Insya Allah kita ini masuk surga. Orang yang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang Islam Bapak Ibu itu pasti masuk surga. Cuman masalahnya apakah masuk surga itu langsung atau harus melewati neraka dulu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, istighfar. Nah, istighfar ini Bapak Ibu, selain jelas Allah akan mengampuni dosa-dosanya, tetapi Allah berikan fadilahnya
ya barokahnya kepada kita di muka bumi ini. Apa barokahnya? Satu, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan kirimkan dari langit midrara, hujan deras, hujan lebat Bapak Ibu. Maka sebagian ulama meyakini bahwa tanda dihapus dosanya itu adalah dikirimkan hujan yang lebat, midrara. Nah kalau orang yang pikirannya bondot Bapak Ibu, pikirannya komunis, pikirannya kapitalis, tidak melihat hubungannya istighfar dengan hujan dari langit Bapak Ibu. Kalau orang beriman, istighfar bisa membuka pintu langit kok. Bisa menurunkan hujan, itu istighfar loh Bapak Ibu. Ini menurut Quran surat Nuh surat 71 ini. Yursilis samai. Yursilis samaa alaikum midrara. Yang pertama. Yang kedua, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Yang kedua, Allah panjangkan, Allah luaskan, Allah lebarkan buat kalian amwalin, harta. Jadi pintu rizki itu adalah istighfar Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah ya selain ampunan sudah jelas itu yang utama dan utama. Pokok itu adalah ampunan dari Allah. Itu tidak perlu kita masukkan lagi, sudah jelas. Tetapi fadilahnya, utamanya Allah berikan di muka bumi, yaitu satu dengan istighfar itu Allah turunkan hujan yang lebat. Yang kedua Allah berikan harta, yang Allah lapangkan harta itu Bapak Ibu. Jadi kunci rizki, karena rizki itu kan banyak Bapak Ibu. Rizki yang paling kecil itu duit. Nah coba Bapak Ibu, rizki yang paling kecil itu duit. Kalau kesehatan itu rizki yang tidak ternilai Bapak Ibu. Kesehatan ini rizki yang tidak ternilai apapun. Panjenengan itu ditumbas, salah satu mata itu dibeli 2 miliar, diparingaken mboten buka. Nek loro-loro ini didol 10 miliar, jenengan ajeng disadin apa mboten Bapak Ibu? Coba ya. Berarti kita sudah punya nilai ini sudah berapa puluh miliar coba Bapak Ibu. Baru mata lo ini ya, jadi tidak bernilai. Harta yang berupa uang itu sangat kecil. Yang ketiga, wabanin, Allah akan tambah anak ya atau generasi. Yang keempat, wa ja'alakum jannatin. Allah jadikan buat kalian itu jannat, taman-taman, lingkungan yang indah Bapak Ibu. Termasuk di sini tuh Masya Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bersyukur di lingkungan ini tuh sergap semuanya, pengajian, ke masjid, tanahnya subur makmur, ini harus disyukuri. Termasuk ya mudah-mudahan istighfarnya jamaah sepanjang ini semakin kenceng. Kemudian yang kelima, wa yaj'alakum anhar, Allah tumbuhkan, Allah keluarkan anhar. Anhar itu nahrun itu sungai-sungai Bapak Ibu. Anharun sungai-sungai. Jadi dari langit Allah bisa turunkan barokah, dari perut bumi Allah keluarkan barokah. Di antara barokahnya itu adalah air, kan begitu Bapak. Ini istighfar, maka banyak-banyak istighfar. Jadi kalau kita punya problem hidup Bapak Ibu, tingkatkan terus istighfar. Karena istighfar ini menurut Dr. Aid Al-Qarni, istighfar itu menjadi kunci yang membuka gembok-gembok. Apapun yang terkunci Bapak di muka bumi ini, itu pembuka utamanya adalah istighfar kepada Allah. Sederhana Bapak Ibu. Banyak-banyak istighfar, astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mustata'tu, terus ya banyak-banyak istighfar. Baru nanti wirid-wirid atau zikir yang lain Bapak Ibu bisa melengkapi. Jadi itu Bapak Ibu, sudah jam 6 ya Ustaz. Ya, jam 7. Ya itu Bapak Ibu, ini malah baru pengantarnya nih. Ya cerita ngalor gitu. Jadi sebenarnya temanya itu kan tentang dunia penuh kepalsuan. Ya, memang banyak kehidupan penuh kepalsuan Bapak Ibu. Kepalsuan itu pelakunya namanya pemalsu. Bahasa Inggrisnya manipulator. Bahasa Arabnya dajjalun. Nah, itu loh Bapak Ibu. Bahasa Arabnya namanya dajjalun. Bahasa Inggrisnya manipulator. Bahasa Indonesianya pemalsu atau pemutar balik fakta, pemutar balik kebenaran. Artinya kita hidup di zaman ini banyak orang yang suka tipu-tipu Bapak Ibu. Senangannya ngapusi, bahkan dia mencari rizkinya dengan berbohong.
dengan menipu. Ya, apalagi sekarang banyak Bapak Ibu di WA atau di handphone itu sudah sering sekali Bapak Ibu. Makanya hati-hati, ya hati-hati ya, dengan media begini ya. Kalau yang muda-muda insya Allah bisa, tapi yang sudah sepuh-sepuh ini makanya harus dijaga, ya. Banyak kepalsuan, termasuk kepalsuan yang paling besar itu ada pemalsu agama. Bukan pendusta agama loh Bapak Ibu. Ya, yukadzibu bidin, bukan itu. Yukadzibu bidin itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Artinya dia muslim, dia mukmin dan semacamnya, tetapi dia tidak mengurus anak yatim Bapak Ibu. Tidak peduli dengan anak yatim, fakir miskin, dia tidak peduli. Itu sama saja. Apa artinya agamamu? Artinya agama itu akan berarti jika memang membawa manfaat bagi fakir miskin dan anak yatim. Itu raitalatika dibidin. Tapi yang dimaksud pemalsu agama hadis yang saya baca tadi Bapak Ibu. Ya. Saya ti'alan nasi zamanun, akan ada nanti di akhir zaman orang-orang yang yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabuna. Akan ada nanti di akhir zaman para dajjal, pemalsu, kadzabun, para pendusta, pemalsu pendusta yang muncul di hadapan kita. Ya'tunakum minal ahadits. Mereka hadir di hadapan kita, ya'tunakum minal, berupa perkataan-perkataan. Nah, yang muncul itu kata-kata Bapak Ibu. Bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang tidak pernah kalian dengar dan juga tidak pernah terdengar oleh bapak moyang kita, tidak pernah. Cuma yang dimaksud pemalsu pendusta di sini adalah pemalsu agama. Maka tidak heran Bapak Ibu akan bermunculan orang-orang yang ya kata-katanya, pernyataan-pernyataannya, statement-statementnya, hadis-hadisnya itu membelokkan kita dari perkara agama yang benar. Misalnya musuhnya Pancasila itu agama. Nah, coba Bapak Ibu. Ini yang ngomong orang beragama loh Bapak Ibu, bukannya orang tidak profesor lagi. Ya. Apa namanya? Suara azan dibanding dengan kidung lebih indah suara kidung daripada lantunan azan. Konde lebih indah daripada jilbab. Coba Bapak Ibu. Ya. Biasanya ngomong gitu tuh biasanya yang sering itu dilalah ya. Kalau laki-laki kebanyakan Gus Bapak Ibu. Gus ini, Gus itu coba ya. Ada Gus Fuad. Ya, coba lihat aja Gus Fuad itu omongannya itu. Ya. Apa namanya? Wah, tapi ya memang saya bersyukur dengan bermunculan orang itu jadi tahu oh ini tuh orang-orangnya sesuai dengan hadis. Oh ya syukur ditunjukkan oleh Allah loh ini Gus Fuad, ini lagi namanya Habib Kribu. Ya tahu Bapak Ibu, alhamdulillah. Oh ini ada Armando, ada sesuai. Ya, persis omongannya itu seperti anjing. Bapak Ibu, kamatsalil kalb di surat Quran surat yang dulu pernah disampaikan kalau saya di Gedung Serbaguna. Saya sampaikan Quran surat 7 ayat 175 176. Mereka itu orang-orang yang hidupnya bergelimang ayat Bapak Ibu. Tetapi ayat itu mereka lepaskan satu-satu. Kamatsalil kalb, seperti anjing. Loh itu kata-kata Quran loh Bapak Ibu. Mau dihalau ataupun dibiarkannya dia tetap menggonggong terus, melet-melet terus. Memang dia dibayar untuk melet-melet atau Bapak Ibu? Di antaranya yang bayar itu mungkin Sambo atau siapa Bapak Ibu? Ya, coba. Mungkin loh Bapak Ibu yang tidak tahu. Ya, itu yang bayar itu ya begitu-begitu. Itu memang dia dibayar. Alhamdulillah. Kalau tidak ada orang seperti itu kita sulit menunjukkan contoh loh Bapak Ibu. Coba kalau tidak ada muncul Gus Fuad, ada muncul lagi ya Gus Fuad, ada lagi yang namanya Habib Kribu, kalau tidak ada orang-orang itu, hadis ini mau saya tunjukkan kepada siapa contohnya Bapak Ibu? Susah. Mau disebutnya apa? Susah. Nah, ternyata muncul orang-orang begitu ya. Alhamdulillah saya bersyukur ternyata Allah tunjukkan orang-orangnya seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, jadi zaman ini kita harus paham nanti juga Bapak Ibu kalau urusan, tapi nanti ada bahasan sendiri soal amanah. Ya, soal amanat itu nanti ada sendiri. Karena yang paling rusak, paling
kropos di dalam kehidupan kaum muslimin yang hidup di akhir zaman itu ada amanah, soal amanah. Ya, soal amanah itu Masya Allah Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu warga segini mengabaikan perkara amanah. Dalam urusan kerjaan, bisnis, jangan Bapak Ibu. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Ini baru saja Bapak Ibu. Ini walaupun sederhana tidak begitu penting, tapi ini saya mau menunjukkan. Sebelum puasa itu mesin cuci tempat ayah saya itu kan rusak Bapak Ibu. Nah kemudian ngobrol sama tetangganya kan dikasih tahu kalau suruh servis ke si fulan saja. Daerah Bekonang sana Bapak Ibu. Ya sudah ditelepon datang di benak kayu ora dadi Bapak Ibu. Ya. Ada yang rusak dan yang rusaknya malah tidak dibetuli. Yang tidak rusak barangnya diambil diganti yang imitasi coba Bapak Ibu. Loh coba. Gimana coba ini bangsa kita loh coba Bapak Ibu. Ya, yang tidak rusak itu diambil, dilaporin. Mas, lho iki barang iku tuh barangku ndak dibalas. Taunya setelah diperiksa, setelah itu dipanggilkan yang dari Karanganyar jamaah masjid. Ada jamaah masjid di Karanganyar itu memang servis orangnya amanat Bapak Ibu. Ya, dipanggilkan loh. Pak ini ndak rusak. Ini imitasi ini. Coba tanyakan sama servis dulu. Nah, coba Bapak Ibu, sampai seperti itu loh. Itu perilaku. Insya Allah di Tangmangu nggak ada ya Bu Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan ada bedanya. Di mana-mana itu siapa saja Bapak Ibu. Ya, itu. Ya, yang terakhir waktu berjalan begitu cepat berlalu. Tidak terasa Bapak Ibu. Saya merasa baru bulan kemarin itu ngisi di Gedung Serbaguna ini sudah di sini 2 bulan, 60 hari berlalu. Ya, kalau tarweh itu saya juga merasa Bapak Ibu, perasaan baru awal-awal itu saya jadwal kultum sama taraweh, tiba-tiba sudah di pertengahan. Jadwal di kampung itu 2 kali. Loh, sudah pertengahan. Waktu cepat berlalu Bapak Ibu. Tinggal 10 hari lagi, ini sudah 18. Tinggal 10 hari lagi Ramadan cepat berlalu Bapak. Waktu berjalan begitu. Maka waktu berjalan begitu cepat berlalu ini mari kita gunakan Bapak Ibu menjadi orang benar dan baik. Menjadi orang benar dan baik. Senang batinnya senang. Kalaupun ada ujian dalam kehidupan itu tidak begitu berarti Bapak Ibu. Karena Allah sudah siapkan mental. Dan kita punya senjata ampuh. Bisa menembus langit, bisa menembus bumi. Istighfar tadi loh Bapak Ibu. Ya, istighfar tadi. Demikian yang bisa disampaikan Ustadz. Sudah 1 jam lebih. Nah, mudah-mudahan ya tausiah atau tazkirah saling mengingatkan tawasobil haq, tawasobil sabr pada pagi hari ini bisa kita berdoa bersama. Saya hanya menyampaikan, menceritakan saja Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah perjalanan kita menunaikan Ramadan tahun ini dan sukses mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sudah pasti Bu Pak, orang yang peduli dengan umat. Tidak mungkin orang yang kan banyak tuh Bu Pak orang ibadah semangat bahkan setiap tahun umrohnya itu di Mekah sana Bapak Ibu. Tapi dia tidak peduli masjidnya kok. Mau maju masjidnya, mau roboh, TPA bubar, tidak peduli. Yang penting umroh. Banyak tidak Bu Pak seperti itu? Terus dia sujud-sujud nangis-nangis di samping Ka'bah. Nanti pulang sawah dia pulang kerja lagi kerja terus tidak urusan lagi dengan kampungnya umatnya, tidak peduli mana kenyang mana lapar, tidak peduli Bapak Ibu. Tidak mungkin ngurus zakat, ngurus masjid, marbot, takmir, tidak peduli dia. Ya walaupun kalau diminta sedekah ya dia sedekah, tapi kan dia tidak ambil bagian Bapak Ibu. Ya dia menjadi umat Islam biasa saja, tapi mau dapat Lailatul Qadar tidak bisa. Lailatul Qadar itu merubah kok Bapak Ibu. Turunnya Al-Quran itu untuk merubah dari kegelapan menuju terang, minadz zulumati ilan nur. Apa artinya? Ya umrah itu luar biasa di Mekah Bapak Ibu, tapi harusnya merubah Bapak Ibu. Merubah. Harus menjadi orang yang tetek kok nekat untuk urusan menegakkan kebenaran, memperjuangkan Islam. Itu baru dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya mikir dirinya sendiri itu. Lailatul Qadar dari siapa yang diharapkan Bapak Ibu?
Ya, Nabi SAW aja sudah sampai ke Sidratul Muntaha Bapak Ibu, berjumpa dengan Rabbul Alamin. Malaikat Jibril saja tidak bisa masuk Bapak Ibu. Apa kenikmatan yang tertinggi selain berjumpa dengan Rabbul Alamin Bapak Ibu? Tidak ada kenikmatan puncak apapun di bumi, dunia seisinya selain berjumpa dengan Rabbul Alamin. Turun Bapak Ibu. Manusia paling suci, paling mulia, manusia paling murni, turun lagi ke Mekah. 2 tahun, 3 tahun berikutnya hijrah. Setahun berikutnya angkat pedang perang Bapak Ibu. Padahal sudah berjumpa dengan Rabbul Alamin. Ini baru berjumpa Ka'bah saja sudah sibuk. Nangis-nangis. Ya sibuk dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Tapi dia tidak pernah menangisi nasib umatnya. Itu makna dari perginya Rasulullah ke Gua Hira. Sadar betul bahwa dirinya itu tidak mungkin bisa dipisahkan dari kehidupan umatnya. Umatnya lapar, dia pasti dimintai pertanggungjawaban. Umatnya buta aksara, tidak bisa ngaji. Ya, anak tonggone ra iso ngaji, itu dia tanggung jawab. Tidak harus ngajari tapi dia harus ikut andil. Kalau perlu galang infak atau apa kayak harus ada partisipasi. Ini orang yang dapat Lailatul Qadar Bapak Ibu. Tinggal masa dibersihkan saja hatinya. Memang ngurusi masjid itu abot Bapak Ibu. Karena menungso niku gampang mutungan. Nah, gitu Bapak Ibu. Ngurus masjid niku kan, ngurus negara gampang Bapak Ibu. Ganti 1 menteri masih ada 100 orang antri siap jadi menteri Bapak Ibu. Lah kalau ganti seksi di masjid, sinten sing ngantri Ustaz? Wah mundur siji mundur kabeh, mutung siji udah dirasanan sak kampung coba Bapak Ibu. Abot ngurusi masjid siji cuma berapa puluh berapa ratus orang, tapi ngurusi negara mau 200 juta 300 juta ndak urusan, 1 menteri diganti 100 lebih siap kok. Gampang Bapak Ibu. Lah ngurus masjid, waduh Masya Allah harus sabar betul. Ya, tutur kata, perilaku lembut. Ngoten mawon sih Bapak Ibu. Bablasan niki saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian mudah-mudahan sukses Ramadannya, sukses perubahan dirinya dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di masa-masa berikutnya. Sekian, aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.